1 tugas BK yaitu tentang bidang linguistik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar, Bu. Ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 9B ingin mewawancarai Ibu di bidang linguistik. Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Triana dan ini teman saya Putri dan Aceh. Ya. Mohon maaf, kami ingin mengetahui nama lengkap Ibu siapa? Ya. Nama Ibu Imas Hoyrunisa. Di mana tempat kelahiran Ibu? Ibu lahir di Majalengka tanggal 23 November 1982. Pendidikan terakhir ibu dari SD sampai kuliah. SD sampai kuliah. Kalau SD 1 Jati Tengah ya. Jati Tengah 1 SD Center, kemudian SMP itu di SMP 1 Jati 7, SMA-nya di SMA 2 Majalengka, dan berakhir di PP Perguruan Tinggi UPI Bandung mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah. Sebelumnya, apakah Ibu sudah menikah Alhamdulillah sudah laku, sudah menikah ya. dan sudah mempunyai anak berapa? Alhamdulillah dikasih kepercayaan 4 orang anak. Di guru bahasa Sunda. Aduh nggak niat sebetulnya jadi guru bahasa Sunda ini. Sebetulnya tadinya kepikirannya itu justru waktu SMA itu kenapa ngambil jurusan bahasa. Jurusan kan ada 3 ya, ada IPS, ada IPA, kemudian ada IPB, ilmu pendidikan bahasa. Ibu ngambil jurusan IPB itu sengaja karena memang apa ya, muatan untuk bahasanya itu yang diambil bahasa Jepang. Kebetulan sangat minat sekali ke Jepang karena kakak yang ketiga itu sudah berangkat ke Jepang lebih dulu. Ternyata yang terpilih itu jurusan bahasa Sunda. Mohon maaf Bu, sebelumnya ini sedikit privasi Ibu. Apakah boleh menyebutkan berapa kisaran gaji? Kalau kisaran gaji sebetulnya masih 1 digit ya, masih 1 digit ya, maaf. Ya, Apa pengalaman suka duka Ibu menjadi seorang guru? suka duka. Kalau suka duka ditanya suka duka apa ya? Kalau sukanya tuh resep we gitu ya. Ari guru bahasa Sunda mah kenapa? Karena belajar bahasa Sunda teh liuk. Ari di Sunda mah bahasa teh teu cukup ku hiji. Model dahar, tuang, makan ini bahasa Indonesia mah cukup dengan makan pagi, makan siang, makan malam. Di bahasa Sunda mah teu sarapan we ge. Aya naon sih? Sarapan naon? Aya sasarapan, aya mumuluk, aya naon deui? Aya naon deui? Cing ari nu ieu upami sarapan belum nanti makan siang. Aya istilah hawadang gitu ya. Nah, jadi ternyata bahasa Sunda teh kaya dengan bahasa dengan linguistik. Karena memang budaya kita, terutama di wilayah Jawa Barat, bahasa itu kan punya sifat ciri. Cirinya itu albitre. Albitre itu tergantung ke apa ya, kesatuan pemakai bahasa. Nah, lama bahasa di daerah Majalengka di Anggo sama model Mindel, berarti itu teh masih digunakan. Tapi tidak untuk di wilayah lain. Cirebon tidak dipakai, di Kuningan tidak dipakai. Karena sifatnya nah itu juga kan kalau yang namanya sifatnya bahasa itu kan konvensional, artinya menyeluruh, orang bisa menggunakan tidak hanya di satu daerah wilayah Jati Serang saja, tapi bahasa Sunda juga dipakai di Klaten, di Sumedang, walaupun mempunyai ciri masing-masing dengan ragam bahasanya yang disebut juga dengan bahasa istilah bahasa Wongkon. Bahasa masing-masing wilayah yang ada yang sedikit berbeda. Seperti tadi Mindel hanya ada di Majalengka, tidak ada di Cirebon, tidak ada di Subang, tidak ada di Sumedang dan tidak hanya ada di Majalengka. Oke, tuh. Jadi ya, kalau dukanya apa ya? Kalau dukanya tuh ketika melihat anak-anak lebih bangga sama orang Sunda Marius dengan bahasa yang lain. Mereka lebih senang menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Sunda, bahasa ibunya sendiri. Padahal di rumahnya menggunakan bahasa Sunda. Menurut ibu lebih baik menggunakan bahasa Sunda dengan logat kasar atau apapun. Silahkan pakai bahasa Sunda, mau kasar mau bahasa Loma, ternyata bahasa sedang ataupun bahasa halus sekalipun silahkan pakai. Kalaupun soalnya kasar itu masih bisa dibetulkan daripada ada satu beberapa orang yang bilang aku mah malu nggak mau ngomong bahasa Sunda takut kasar. Jangan pernah merasa takut kasar. Kalau takut kasar, kalau sudah merasa takut berarti sudah tidak punya kebanggaan. Kalau sudah tidak punya kebanggaan terhadap bahasanya sendiri, maka dengan sendirinya bahasa Sunda akan hilang. Tapi ketika kita mau
terus-terusan walaupun bahasa Sundanya kasar, ketika ada yang mendengarkan dibetulkan dan mau dibetulkan, gitu. Ada seseorang yang berkata umpamanya kasar kemudian dibetulkan oleh guru atau siapa dan dia mau memperbaikinya, insya Allah bahasa Sunda akan tetap ada, tetap manjer, tetap kayak pemarana dan tak kita karena orang salah orang Sunda kulitnya sangat memulai bahasa Sunda. Nah kemudian bahasa Sunda terus dimulai Allah dibatur dimulai mulai ayat ya supaya kan ayat kita kan Kasih saran dong Bu, supaya kami bisa seperti ibu. kalau sarannya cuma satu ini, yang pertama niat. Azam itu harus kuat. Niat dulu. Kita niatnya nggak. Kalau nggak niat apapun, ibaratnya kita mau beli sandal harga 15.000 dengan yang 10.000. Walaupun uang kita ada 20.000, harganya 15.000. Kalau kita nggak niat, kita nggak bakalan beli. Betul. Nah, makanya kita punya niat tuh. Yang pertama kita niat. Kalau kita sudah menetapkan pilihan kita, cita-cita kita apa, harus yang pertama harus bersungguh-sungguh. Yang kedua, ini sertai dengan usaha maksimalkan usaha. Mau kita usahanya udah maksimal ternyata kita hasilnya jeblok ataupun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, biarkan Allah karena Allah itu menilai setiap proses manusia ya. Jadi jangan pernah patah semangat kalau kita salah. Ayo coba kali kegagalan itu merupakan atau merupakan apa semangat untuk kita lebih baik. Setidaknya kita tahu kalau ketika kita jalannya salah ke sebelah kanan, oh kita salah nih ngambil kanan atau ngambil kiri, salah, kita kembali lagi untuk mengambil jalan yang daripada kita harus stagnan diam di persimpangan tanpa tahu yang mana yang benar, apakah ke kiri atau ke kanan jalan. Selama ini nanti kita tidak akan pernah tahu, tapi ketika kita sudah memilih satu arah dan arah itu salah, maka kita akan kembali dan memilih jalan. Setidaknya kita mau you can do try, gitu ya. Jadi bisa mencoba dulu. Itu paling. Ayo deh, ada lagi. Cukup. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Sama-sama. Sekian wawancara dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.